Hai semuanya. Hubungan pertemanan itu sebenarnya adalah salah satu pondasi penting dalam hidup kita, terutama saat kita sudah masuk ke fase dewasa. Dulu, waktu masih sekolah atau kuliah, punya banyak teman itu gampang banget. Rasanya kayak tinggal datang ke kelas, duduk di kantin, atau ikut kegiatan organisasi. Langsung deh, bisa kenal sama banyak orang. Tapi begitu kita sudah lulus dan mulai bekerja, dinamikanya langsung berubah drastis. Lingkaran pertemanan yang tadinya luas, tiba-tiba terasa mengecil. Waktu kita jadi terbatas. Prioritas hidup juga berubah. Dan tiba-tiba kita sadar bahwa mempertahankan pertemanan itu butuh usaha yang lebih besar dari yang kita kira. Banyak orang dewasa yang merasa kesepian, padahal mereka punya banyak kenalan di media sosial. Disinilah letak perbedaan antara sekadar kenal dengan membangun pertemanan yang berkualitas. Pertemanan yang berkualitas itu bukan cuma soal kuantitas, tapi lebih ke kedalaman, kepercayaan, dan dukungan timbal balik yang kita rasakan. Membangun pertemanan yang berkualitas di usia dewasa itu dimulai dari diri kita sendiri. Langkah pertama yang paling fundamental adalah memperluas lingkaran sosial kita. Jangan cuma berdiam diri di rumah atau terjebak dalam rutinitas kerja pulang kerja. Coba deh cari kegiatan atau hobi baru yang memang kita sukai. Misalnya kalau suka olahraga, coba ikut klub lari atau komunitas bersepeda. Kalau suka seni, bisa ikut kelas melukis atau lokakarya keramik. Di sana, kita akan bertemu dengan orang-orang yang punya minat serupa. Memulai percakapan jadi jauh lebih mudah karena sudah ada kesamaan hobi. Dari percakapan ringan itu, kita bisa menemukan koneksi yang lebih dalam. Selain itu, jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman. Kalau ada ajakan dari teman kerja untuk sekadar makan siang di luar kantor atau ngopi sore, terima saja. Mungkin dari sana kita bisa melihat sisi lain dari mereka yang tidak terlihat di lingkungan kerja. Intinya, kita harus proaktif dan membuka diri terhadap kesempatan baru. Setelah berhasil bertemu dengan orang-orang baru, tantangan selanjutnya adalah membangun kedekatan. Ini bukan hal yang bisa instan. Kedekatan itu dibangun lewat proses dan waktu. Salah satu kunci utama adalah menjadi pendengar yang baik. Seringkali kita terlalu fokus untuk bercerita tentang diri kita sendiri, tanpa memberikan ruang bagi orang lain untuk berbagi. Cobalah untuk benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan. Tanyakan pertanyaan yang lebih mendalam, bukan sekadar basa-basi. Misalnya, kenapa kamu tertarik sama hoodie ini? Atau, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi sekarang? Menunjukkan minat yang tulus pada kehidupan orang lain akan membuat mereka merasa dihargai dan dipercaya. Ini adalah fondasi penting untuk membangun ikatan emosional. Selain itu, jujur dan terbuka juga sangat penting. Tentu saja, kita tidak perlu menceritakan semua rahasia kita di pertemuan pertama, tapi secara bertahap, kita bisa berbagi cerita tentang kegagalan, ketakutan, atau impian kita. Keterbukaan ini akan mendorong mereka untuk juga terbuka kepada kita, menciptakan rasa saling percaya. Pertemanan yang berkualitas juga membutuhkan investasi waktu dan energi. Di usia dewasa, waktu adalah komoditas yang paling berharga. Kita sibuk dengan pekerjaan, keluarga, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Oleh karena itu, meluangkan waktu untuk teman itu adalah sebuah pilihan sadar. Jangan biarkan pertemanan cuma sebatas percakapan di grup WhatsApp. Jadwalkan pertemuan, baik itu sekadar makan malam, nonton bioskop, atau cuma video call. Pertemuan tatap muka, meskipun jarang, jauh lebih berharga daripada komunikasi digital yang intens tapi dangkal. Selain itu, hadir di saat-saat penting dalam kehidupan mereka juga sangat bermakna. Ucapkan selamat saat mereka merayakan keberhasilan, atau berikan dukungan saat mereka sedang menghadapi kesulitan. Tunjukkan bahwa kita peduli dan bahwa mereka tidak sendirian. Tindakan kecil seperti ini, misalnya mengirim pesan penyemangat saat mereka sedang sakit, atau mengirim bunga di hari ulang tahun mereka, bisa meninggalkan kesan yang mendalam dan memperkuat ikatan pertemanan. Pertemanan yang berkualitas itu adalah pertemanan yang saling mendukung tanpa menghakimi. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Ada yang sudah menikah, punya anak, sukses dalam karir, atau masih berjuang mencari jati diri. Intinya adalah menghargai pilihan dan proses masing-masing tanpa membanding-bandingkan. Pertemanan yang sehat adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Kita bisa berbagi cerita tentang kegagalan atau kesulitan tanpa khawatir mereka akan meremehkan kita. Sebaliknya kita juga harus menjadi sistem pendukung yang kuat bagi teman-teman kita. Dorong mereka untuk mengejar impiannya, berikan saran yang membangun, dan rayakan keberhasilan mereka seolah itu keberhasilan kita. Kecemburuan atau persaingan tidak punya tempat dalam pertemanan yang berkualitas. Jika ada perbedaan pendapat, diskusikan dengan kepala dingin, hargai sudut pandang mereka, dan sepakati bahwa perbedaan itu wajar. Tidak bisa dipungkiri, konflik dalam pertemanan itu pasti ada. Kunci untuk menjaga pertemanan tetap berkualitas adalah mengelola konflik dengan dewasa. Jangan lari dari masalah. Jika ada kesalahpahaman, bicarakan langsung dengan jujur dan tenang. Jangan biarkan masalah berlarut-larut atau malah jadi gosip di belakang. Minta maaf jika kita memang salah, dan maafkan jika mereka yang salah. Kadang butuh kerendahan hati untuk mengakui kesalahan kita.
Memaafkan itu juga proses yang tidak mudah, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk melangkah maju dan menjaga hubungan tetap utuh. Pertemanan yang kuat itu bukan berarti tidak pernah ada masalah, tapi mereka mampu melewati masalah bersama-sama dan keluar sebagai pribadi yang lebih matang. Belajar untuk melepaskan ekspektasi yang tidak realistis juga penting. Tidak ada teman yang sempurna. Ada kalanya mereka tidak bisa hadir saat kita butuh, atau mereka tidak bisa memberikan apa yang kita harapkan. Sadari bahwa mereka juga manusia dengan keterbatasan dan kesibukan. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk mengakhiri pertemanan. Justru pemahaman akan ketidaksempurnaan inilah yang akan membuat hubungan jadi lebih realistis dan tahan lama. Pertemanan yang berkualitas di usia dewasa itu adalah tentang menemukan beberapa orang yang bisa kita andalkan, yang bisa kita percaya, dan yang akan selalu ada untuk kita, dan begitu juga sebaliknya. Bukan soal seberapa banyak kontak yang ada di ponsel kita, tapi seberapa dalam kita bisa terhubung dengan mereka. Ini adalah journey yang membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan komitmen. Dan percayalah, pertemanan yang berkualitas itu adalah investasi terbaik yang bisa kita miliki.